Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi Z membacakan general reading ya. Jadi ini bisa untuk siapa saja dan ini bukan pilih kartu tapi ini adalah general reading dan ini short general reading untuk kalian semua. Bisa untuk siapa saja dan kalau memang rasanya resonate maka ini adalah pesan untukmu. Khususnya bagi yang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau baru kenalan online dating, atau baru dikenalin online, atau baru saja berkenalan kemudian terpisah jarak, atau memang sudah berpacaran tapi terpisah jarak, sudah menikah tapi terpisah jarak. Oke, jadi beberapa macam relationship atau hubungan dan semoga ini bisa mewakili apa yang mungkin kamu ingin tahu tentang hubungan jarak jauh ini. Ya, apa sih yang bisa sih dapatkan di sini dari semesta? Apakah bisa memberikan bantuan, memberikan jawaban untukmu supaya mengurangi kegundah galauanmu ya? Oke, Z akan mulai. Sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang sudah setia di channel YouTube Moonlight Affirmation. Thank you so much. Dan kalau misalnya notifikasi ini nggak keluar, selalu cek atau kunjungi channel YouTubeku karena memang bisa jadi nggak muncul di beranda. Oke? So, let's go. Yang pertama, general reading ada apa? Oh, Ascended Master ya. Jadi kalian sudah bertanya pada orang-orang yang lebih senior daripada kalian secara dari segi hubungan. Mungkin orang yang sudah menikah lama ya, sudah berpuluh-puluh tahun pernikahannya, sudah belasan tahun, atau mungkin yang sudah menjalani hubungan sudah lama, atau bahkan kepada guru, kepada imam, ulama, biku, pendeta, dan apapun itu. Karena di sini sepertinya kamu harus belajar mengenai sebuah hubungan. Jadi bagaimana bisa meredam emosi, meredam marah, bagaimana bisa berkomunikasi meskipun kalian jauh, dan bagaimana caranya mengatur ritme hubungan supaya tidak membosankan, ya, supaya tidak saling curiga-curiga juga. Di sini back and forth. Banyak dari kalian yang ragu dengan hubungan yang kalian jalani ini. Ragu sekali, ingin mundur, ingin mundur tapi tidak bisa meninggalkan, ingin maju tetapi tidak bisa mendapatkan jawaban mengapa keadaannya seperti ini ya. Tidak semua orang bisa beruntung dalam memiliki pasangan. Jadi ketika kamu sudah punya pasangan jauh ataupun dekat, yang penting adalah bagaimana kalian bisa mengatur ritme hubungannya gitu ya. Maju mundur malah akan membuatmu jadi semakin takut ya, justru malah akan membuatmu kehilangan dia. Kadang mungkin emosi, kadang mungkin amarah, pada akhirnya kamu bisa kehilangan dia karena kamu sudah membuat dia jauh darimu. Oke, jadi biarkan dia datang ke kehidupanmu, biarkan dia mungkin terbangun emosi-emosi dia, usahakan meredam emosimu supaya dia juga mempelajari bahwa oh kamu tidak emosi, mungkin demikian juga aku, supaya kita bisa saling ya, supaya bisa saling. Kalau kamu begitu, aku pun begitu. Jangan sampai karena kamu begini, dia pun begini. Karena kamu emosi, dia pun emosi. Karena hubungan jarak jauh ini memerlukan satu, kepercayaan, dua adalah kemakluman. Memaklumi, oh dia jauh, jadi dia mungkin tidak paham dengan apa yang kamu alami saat ini. Ataupun demikian, kamu pun tidak paham dengan apa yang kamu alami. Ya, joy is fun. Nikmati aja hubungan, jangan tertekan dengan keadaan, jangan kemudian malah berpikir
apa sih yang harus aku lakukan? Apakah aku memang harus nyamperin dia? Apakah kita harus, tentu menginginkan sebuah perubahan itu bukan hal yang salah, sangat bukan. Tapi nikmati masa-masa kalian yang jauh ini. Meskipun mungkin komunikasi di antara kalian, let me see. Komunikasi. Let's see. Ada victim mentality dan ada the vast universe. Oke. So banyak dari kalian yang meskipun LDR, ada yang beneran kayak saling cemburu itu satu, ataupun dia yang menghilang, ghosting, tapi terus kemudian datang lagi. Jadi datang dan pergi, ataupun ya memang kalian sudah bersama akan tetapi dia tidak konsisten dalam menghubungimu. Kadang dia menghubungi atau ngabari, mungkin kadang juga tidak gitu. Konsekuensinya adalah dalam satu hubungan LDR sangat memerlukan adanya saling percaya. Kalau ini adalah sebuah hubungan yang baru dimulai, justru coba untuk lebih mempercayai. Long distance relationship. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Alam semesta, the vast universe, alam semesta itu ada di dalam dirimu sendiri. Jadi kamulah yang bisa memanifestasikan kedekatan kalian. Kalau kamu yakin kamu dekat dengan dia, maka dimanapun dia berada, maka kamu pasti akan tahu apa yang dia lakukan, dan dia pasti akan selalu merindukanmu dan akan selalu kembali padamu karena kamu meyakini. Ini bukan santet loh ya, ini adalah keyakinan, dan keyakinan itu sangatlah penting. Ingat ya, kalau kamu tahu santet, kalau kamu tahu black magic, white magic, magic apapun ya, percaya ataupun tidak, segala sesuatu adalah, balik lagi, itu adalah keyakinan. Kalau kamu meyakini itu baik, akan baik. Kalau kamu meyakini kamu yang mencelakai orang itu akan celaka. Tapi kalau kamu meyakini cintamu, itu berarti kalau kamu meyakini bahwa kalian berdua bisa bersama, maka dia pasti akan kembali padamu sejauh apapun dia berada. Ya, dia akan kembali padamu. Dan suatu hari kalian bisa bersama. Honoring past. Jalan yang perlu kamu hargai. Ya. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, and so does you. Ya, so do you. Kamu and dia. Ya, semua orang memiliki masa-masa up and down. Semua orang memiliki masa-masa dimana dalam satu hubungan gak bisa mulus terus, gak bisa seperti itu. Selalu ada konsekuensi akan satu hubungan, and so jangan berputus asa dengan apa yang kamu punyai. Jangan berputus asa dengan hubungan yang saat ini kamu jalani. Please, jangan. Ya, jangan kemudian iri dengan rumput tetangga. Kenapa mereka selalu bersama, bisa keluar, bisa makan bareng. Tapi apakah dengan LDR ini kamu tidak merasakan kedamaian? Mungkin kalau dekat dengan dia bisa jadi kamu berantem, bisa jadi kamu tidak akur. Tapi dengan adanya LDR ini justru membangun kedewasaan kalian masing-masing. Membangun pemikiran-pemikiran baru. Konsep-konsep baru. Oh, begini toh caranya supaya aku bisa lebih memahami dia. Lama-lama ketika kalian sudah bersama, ketika kalian sudah satu rumah mungkin suatu hari, ketika kalian sudah bergandengan tangan, kamu sudah terbiasa dengan rasa kepercayaan itu. Di sini adalah waktu dan kesempatan untukmu membangun sebuah kepercayaan dan pada akhirnya membangun sebuah keluarga nantinya. Ya, family di sini. Tapi harus apa? Peace. Ya, ini adalah bagian dari latihanmu. Ya, bagian dari latihanmu untuk bisa jadi sosok yang lebih pengertian terhadap pasanganmu. And then after that, kalian akan menuju ke sebuah persatuan. Ya, akan menuju ke sebuah family, persatuan. But before that, sebelum itu,
harus apa, dear? Harus mau menerima. Ya. Tapi Kazi, dia yang sering bikin aku marah. Mungkin dia salah. Mungkin dia salah. But my question is one. Kamu mau mempertahankan hubungan ini nggak? Mau. Kalau mau, let it. Ya. Biarkan hubungan ini terus berjalan. Dan caranya, kamu pun harus mau untuk change, berubah. Dan satu, ketika kamu selalu meragukan hubungan ini, maka hubungan ini rapuh. Dan kemudian kamu akan kehilangan dia. Tapi kalau kamu tutup ini, ya, kamu biarkan dia tetap berada di sampingmu apapun yang terjadi, meskipun dia jarang hubungin kamu. I'm sorry dear, banyak yang mungkin jarang dihubungin. Meskipun dia membuat kamu mentalnya down, meskipun mungkin kamu menangis di dalam kesendirianmu, tapi kamu masih menyayangi dia. Yes, masih. Dan jangan back and forth, jangan maju mundur. Yakini kalau dia itu pasanganmu. Ketika kamu meyakini, alam semesta akan wujudkan itu dalam bentuk komitmen antara kalian berdua. Pasti itu. Tapi kamu harus yakin dulu. Kemudian dia sebagai pasanganmu pun kamu ajak juga untuk meyakini. Ayo dong, aku sudah yakin, kamu juga harus yakin dengan hubungan ini. Gitu. Jadi kedua-dua dari kalian akan menjadi lebih kuat, strong. Biar bondnya itu kuat. Ascended Masters di sini. Kamu harus tanya pada senior-senior, orang-orang yang sudah jadi lebih kuat dalam asmara, orang-orang yang sudah bisa memaklumi pasangannya dan memaklumi kesalahan sendiri. Oke, memaafkan kesalahan sendiri. I've been on it. Saya sudah berada di masa di mana saya merasa bersalah atas apa yang saya lakukan dengan hubungan asmara saya. Sangat merasa bersalah dan saya malah menjadi orang yang sangat merasa bahwa kok saya jadi manusia yang gak berkualitas, kenapa saya tidak bisa mempertahankan hubungan asmara saya sendiri. Tapi kemudian saya ingat satu, bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri. Kalau saya merasa dengan saya tidak bersama dengan dia, saya berharga, saya lebih berharga, ya sudah, saya akan selesaikan hubungan itu. Tapi kalau saya memang masih sangat cinta dia, dan mungkin hanya dia saat ini yang bisa menjadi, mungkin di kehidupan ini yang bisa menjadi sumber healingku, teman hidupku, maka saya akan tetap genggang dia, apapun yang terjadi. Jadi saya maafkan kesalahan saya coba untuk berubah untuk dia, akan tetapi saya tetap jadi diri saya sendiri. Hanya mungkin ego-ego yang saya lepaskan, tapi tetap saya jadi diri saya sendiri, dan mempelajari dan mencari cara untuk bisa terus berkomunikasi dan menjalin hubungan tersebut. Nah, itu pun yang harus terjadi padamu ketika kamu menjalani LDR. Ya, jangan sampai lost. Oke. Enjoy saja. Justru manis-manisnya kalian, ya, dengan via telepon malam atau chat, met tidur, met malam, met siang, met pagi, selamat makan, selamat berangkat kerja, sudah pulang atau belum, sudah mau tidur, sini aku Nina boboin, video call-nya, voice call-nya, chat-chatnya, stiker-stikernya, hargai itu semua. Dan kembalikannya, kamu pun begitu. Treat dia dengan baik, ya. Telepon dia, call dia. Kalau dia selalu dia yang telepon kamu, bantian kamu juga yang telepon dia. Biarkan itu jadi satu vice versa, bukan kamu sendiri saja. Biarkan tidak hanya dia sendiri yang berinisiatif, tapi kamu juga berinisiatif. Ya, kalau kamu di sini yang selalu berinisiatif, maka buat dia juga berinisiatif. Gitu, bukan bermain trik loh ya, beda. Tetapi adalah membuat dia sadar bahwa dia juga harus memulai. Jadi caranya ya kamu komunikasikan. Gitu. Sering berantem ya, banyak dari kalian yang sering berantem. Sering adu mulut karena salah paham, karena jauh tidak melihat langsung,
karena cemburu, karena berbagai hal, karena satu dan hal lainnya, jadi tidak enjoy. Akan tetapi, apa sih yang bisa kalian lakukan selain daripada berserah aja dan be strong, jadi kuat. Ya, be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, dan kekuatanmu akan menjanjikan atau menjadikan sebuah hasil yang bahagia. Sacred space. Sudahkah kamu berdoa? Sudahkah kamu menyampaikan rasa syukurmu kepada Yang Maha Kuasa? Belum? Kalau belum, lakukan. Karena dengan kamu bersyukur memiliki Dia, memiliki pasanganmu, kamu bersyukur pada Yang Maha Kuasa, semakin kamu bersyukur, semakin kamu akan dikuatkan lagi hubungan asmaranya. Itu pasti. Ya, tapi kamu harus bersyukur. Itu kunci dari doa. Doa itu bukan soal meminta, doa itu adalah soal bersyukur, berterima kasih, dan juga mendoakan orang lain lebih bahagia, sekaligus mendoakan diri sendiri supaya jadi lebih baik. Ya, bukan meminta dan meminta. Tuhan bukan tempat untuk meminta. Ya, kita manusia berusaha. Oke, tapi kita boleh sampaikan harapan-harapan kita. Kita sampaikan, tetap kita tidak paksakan Tuhan untuk itu harus terjadi. Tuhan punya rencana pasti lebih baik. Ya. Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Ya. Gampang kok, lakukan saja. Ini LDR, ya udah jalani aja. Jangan kemudian terus bertanya-tanya, ini kita ke depannya mau diarahkan kemana? Ngapain sih kita jalanin hubungan ini? Apa hubungan ini bisa baik ke depannya? Ngapain juga dipaksa-paksain kalau hasilnya nanti juga zong? Ya sudah, mendingan tinggalkan saja. Kamu bisa tinggalkan. Kalau kamu tidak bisa tinggalkan, lanjutkan. Ya. Apakah kemudian kalian akan bertemu atau tidak? Apakah kemudian mungkin kalian belum pernah bertemu. Mungkin kalian sudah pernah bertemu tapi baru sekali setelah sekian tahun belum pernah ketemu lagi. Tapi banyak dari kalian yang punya keyakinan bahwa kalian bisa bersatu, entah bagaimana caranya. Kalau kalian punya keyakinan, maka hapus ini. Jangan biarkan ini terjadi pada dirimu, tapi biarkan semesta bekerja dengan cepat. Caranya yakini dan enjoy. Ya, nikmati hubungan ini. Selayaknya kamu dan dia adalah pasangan. Meskipun kalian belum jadian, banyak dari kalian yang mungkin masih belum ada kata mau jadi pacarku nggak, atau mau menikah denganku nggak, atau apapun itu. Mungkin belum ada kata-kata sampai ke situ. Tapi jalani. Mungkin banyak dari kalian yang cuman ya pokoknya deket aja. Banyak yang cross country lagi, Indonesia sama Eropa. Ada lagi yang Indonesia sama, ada yang Iran, ada yang sama Timor. Saya ada lihat negara-negara Timor situ. Ada yang sama negara-negara tetangga juga ada yang luar kota, bahkan yang sama-sama satu kota pun ada yang belum pernah ketemu di sini. Tapi yang kuat ya, baru kalian bisa jadi pasangan yang kuat. Tapi kalau kamu aja secara mental gak kuat, kamu juga tidak akan bisa menyukseskan hubungan ini. Butuh kekuatan di antara kalian berdua, bukan cuman dari pihak dia saja. Oke, kita cek untuk Leno-nya ya. Leno ada apa? Alright, Leno sudah keluar 4. Lucia. Apa yang dari Seth Lenormand katakan? Di sini ada Clover. Alright, Clover. So, kalian dipenuhi dengan keberuntungan. Jadi kalau memang ini masuk dalam berandamu dan kamu nonton video ini, kamu dapat notifikasi video ini, kalau begitu
it's time for you, sudah saatnya kamu untuk mensyukuri, karena kamu punya keberuntungan dalam segi asmara, yang berarti juga ada jalan untukmu untuk bisa bersatu dengan dia, meskipun ada juga jalan lain untuk tidak memilih bersatu dengan dia. Yes, banyak dari kalian yang bakalan think twice, berpikir 2 kali untuk bersama, karena banyak dari kalian yang belum betul-betul saling mengenal. Ya, makanya di sini ada crossroads. Wow, 222, triple two. So, ini tandanya apa? Banyak dari kalian yang memang berjodoh, hanya memang harus jalaninya LDR. True, banyak. Abis ini gak mau ngiming-ngimingi loh, tapi kalau kamu memang ketarik nonton di video ini dan kamu rasanya resonate, berarti dia ini banyak dari kalian yang saya rasa kalau nggak soulmate, jodoh. Jodohnya jodoh karmik. Bisa jadi kayak jodoh karmik itu ya kalian tuh bener-bener yang kayak sering berantem tapi juga tetap nggak bisa melepaskan. Dari tadi Z banyak dealing dengan karmik di sini energinya. Yang kayak ada berantem-berantemnya sih, ada mais, ada tikusnya. Ada halangan-halangannya jadi pengen berantem. Karena satu halangan jadi pengen pisah gitu ya, tapi juga nggak bisa pisah pada akhirnya. Jadi hanya menimbulkan kegelisahan dan victim mentality, hanya jadi korban dari mental yang down gitu. And then di sini ada stork, di sini ada satu tingkat kenyamanan di antara kalian berdua. Jadi malah banyak dari kalian yang bakalan naik level nih tingkat kenyamanannya. Dalam artian memang berantem gitu ya, banyak ya, tapi makin lama makin lengket gitu, makin lama makin kayak kok seperti kita sudah pernah bertemu tapi belum pernah bertemu, atau kok seperti dekat banget di hati gitu. Itu akan semakin kuat ya, dan karena memang banyak dari kalian itu jodoh, meskipun again ada yang karmik, ada yang soulmate gitu. Nah, kalau yang jodoh pasti kalian itu akan jadi punya keinginan untuk lekas bertemu. Tapi kalau memang kalian sudah berkomitmen terus kemudian harus terpisah jarak, mungkin karena kerjaan, mungkin karena faktor A, B, atau faktor C. Nah, let me see. Oke. Ya, selama kalian sudah terikat dengan sebuah komitmen, nggak bakalan terjadi adanya perpisahan karena sudah ada komitmen. Dalam artian misalnya saat kalian sudah menikah, ya nggak apa-apa, it will be, let it be lah, pokoknya it will be fine, akan baik-baik saja. Tapi kalau kalian tidak yakini itu, yang ada hanya pertengkaran demi pertengkaran, tapi pisah juga nggak bisa, karena banyak dari kalian yang koneksinya kuat banget, very strong. Oke. Ya, 2, 2, 2, 2, 3. Bayangkan berapa banyak angka 2 itu pengiyaan dari semesta bahwa banyak dari kalian itu jodoh. Jadi jangan mondar-mandir pengen putus tapi balik lagi karena kalian itu koneksinya kuat banget, very strong. Alright, the stick, see? Ada yang di sini entah itu kamu ataupun dia, tapi ada yang play victim, ada yang suka berbohong di sini. Ada yang nggak mau jujur mungkin karena ya sudahlah ya kan jauh juga, jadi ngapain juga jujur, jadi ngapain juga istilah kata ngapain juga mengurusi urusan orang lain gitu ya. Jadi kalau orang lain kan pasti yang namanya suatu hubungan itu ya kalau bisa saling jujur, tapi kalau menurut dia karena ya ini kan hubungannya cuman LDR ya, jadi bohong-bohong sedikit juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia nggak mau refer atau kayak mengarah ke sebuah hubungan yang seharusnya itu ada kejujuran. Dia ataupun kamu ini merasa bahwa
Hubungan ini nggak apa-apa kalau diselimuti dengan kebohongan. Tapi jangan lupa kalian itu punya karma. Ya, kalian punya karma. Kamu bohongin dia, nanti kamu juga akan dibohongi. Pada akhirnya kalau kamu nggak suka diselingkuhi, kamu jangan menyelingkuhi. Banyak ini yang dari kalian yang memang punya, again, koneksinya kuat banget. Jadi kalau kamu curang dari dia, yang ada kamu malah bakal kena karma kamu sendiri. So, stay cool aja. Ya, jangan main dengan api. Kalau mau lanjut, kalau tidak mau lanjut ya up to you, terserah kamu. Tapi kalau mau lanjut, listen to it, ya, dengarkan pesan-pesan yang Zi bacakan ini. And untuk penutupnya, let's see apalagi pesan yang bisa kalian dapatkan. Oh, ada cycles. See, banyak dari kalian yang memang karmanya kuat, makanya cycle-nya juga kuat itu. So ini perlu banget cycle atau siklus dari kalian itu kuat sehingga membuat kalian jadi jadi banyak pokoknya banyak dari kalian yang bakalan bertanya-tanya, kenapa sih aku nggak bisa putus dari dia, kenapa sih aku nggak bisa menyelesaikan hubungan ini, karena memang masih ada pembayaran karma di situ. Dan memang banyak dari kalian juga yang memang past life-nya sudah pernah bersama, jadi dia bersama lagi gitu. Nah, karena masing-masing jiwa dari kalian itu, baik dia maupun kamu, itu sama-sama berinisiasi atau berkeinginan untuk bertemu, berkeinginan untuk bersatu. Itulah sebabnya lengket gak bisa lepas. Jadi lebih baik perbaiki pola hubungannya daripada pengen pisah terus, ya. Tapi kalau pengen pisah, semua itu adalah keputusan kamu. Yang pasti lihat baik-baik deh, kalau nggak bisa pisah, perbaiki, ya. Tapi kalau nggak bisa diperbaiki lagi, ya berarti negosiasi. Nggak bisa negosiasi lagi, ya berarti apa boleh buat, harus pisah. Oke? So, itu pesan untuk kalian yang jauh di mata, dekat di hati. Thank you semuanya yang sudah mampir ke channel Molek Affirmation. I love you all so much. Bye-bye. See you in the next video.